Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan dan saya hormati. Nah, kali ini saya mau sedikit membahas yang banyak juga berkomentar di kolom komentar dari YouTube saya terkait dengan adanya keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2024. Bahkan hingga tahun 2025 ini masih banyak guru-guru yang belum dibayarkan tunjangan profesinya yang di tahun 2024. Sebenarnya apa yang menyebabkan pemerintah itu belum membayar tunjangan profesi guru? Jadi saya membahas pada video kali ini itu bukan hanya melihat dari segi keterlambatan atau kesalahan dari pemerintah, tetapi juga bisa menyebabkan bahwa kesalahan itu timbul dari apa yang kita setelah buat gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita bahas lebih mendalam, saya menginformasikan bahwa jikalau Bapak Ibu membutuhkan buku-buku e-book yang bisa digunakan untuk mengajar ataupun buku untuk siswanya ataupun untuk kebutuhan PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mengklik deskripsi yang ada di video saya ini. Oke? Nah, jadi kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, memang banyak yang dikeluhkan oleh guru-guru, ya, terutama adanya ketidakcairan ya, atau bahkan mereka tidak mendapatkan tunjangan profesi guru yang semestinya itu menjadi haknya para guru, terutama yang tahun 2024. Nah, sedangkan kita saat ini itu sudah menginjak di tahun 2025 dan sebentar lagi untuk yang triwulan pertama di tahun 2025 itu akan cair di bulan Maret ini. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan atau bahkan ya terjadinya keterlambatan di dalam pembayaran tunjangan profesi guru ini? Nah, jadi saya mendapatkan informasi ini ya berdasarkan dari beberapa informan yang mungkin mereka itu memandangnya secara bijak bahwa mungkin saja tidak terjadi kesalahan pada pemerintah, tetapi ada bagian-bagian yang harus kita cross-check ya, terutama di gurunya itu sendiri. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah ketidakhadiran tanpa keterangan resmi. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa selama Bapak Ibu di tahun 2024 itu ada nggak ketidakhadiran tanpa keterangan resmi. Jadi tunjangan profesi guru itu dapat dihentikan atau ditunda jika seorang guru itu tercatat tidak hadir selama 3 hari atau lebih dalam 1 bulan tanpa keterangan resmi, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi selama 3 hari berturut-turut atau lebih dalam 1 bulan tersebut. Nah, jika ketidakhadiran ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan pegawai yang berlaku, maka pemerintah itu mengacu pada data absensi yang telah dilaporkan secara resmi oleh sekolah ataupun instansi terkait. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan, atau mungkin Bapak Ibu coba cek-cek atau diingat-ingat di tahun 2024 itu ada nggak Bapak Ibu merasa bahwa saya itu benar tidak hadir selama 3 hari atau lebih gitu ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Maka solusinya itu adalah guru itu harus memastikan bahwa semua absensi terekam dengan benar dalam sistem kepegawaian. Kemudian, jika ada alasan mendesak untuk tidak hadir, maka guru harus mengajukan izin secara resmi dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Nah, kemudian yang berikutnya itu cuti sakit berkepanjangan. Ya, jadi ini juga bagian dari penyebab atau bahkan tidak dicairkannya tunjangan profesi guru di tahun 2024. Nah, jadi bagi guru yang mengambil cuti sakit lebih dari 14 hari, maka pembayaran TPG-nya itu dihentikan sementara Bapak Ibu. Ini dihentikan sementara ya, berarti besar kemungkinan setelah gurunya itu sudah sembuh dan aktif kembali, maka kemungkinan besar TPG-nya akan dicairkan kembali gitu. Nah, hal ini itu akan dilakukan karena TPG itu hanya diberikan kepada guru yang secara aktif melaksanakan tugas mengajar. Jadi jika cuti sakit diperpanjang lebih dari batas yang telah ditentukan, maka tunjangan itu tidak akan diberikan hingga guru itu kembali bertugas. Lalu solusinya seperti apa? Solusinya yaitu jika mengalami kondisi medis serius, maka guru dapat mengajukan cuti sakit resmi dengan melampirkan surat keterangan dari dokter ataupun dari rumah sakit. Nah, kemudian
pastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan cuti itu telah diajukan ke Dinas Pendidikan atau instansi terkait untuk menghindari masalah administrasi. Nah, berikutnya itu adalah cuti alasan penting melebihi batas, gitu ya. Jadi, selain cuti sakit, ada juga cuti dengan alasan penting, seperti misalnya urusan keluarga mendesak, kemudian pendidikan lanjutan, atau keperluan lainnya gitu. Nah, jika seseorang guru itu mengambil cuti lebih dari 6 hari atau 1 bulan, maka pembayaran TPG itu juga dapat ditunda atau bahkan dihentikan Bapak Ibu guru. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya itu adalah guru itu harus mempertimbangkan durasi cuti agar tidak melebihi batas yang diperbolehkan. Nah, jika memang harus mengambil cuti lebih lama, maka pastikan bahwa koordinasi dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk memahami konsekuensi terhadap pembayaran tunjangannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, itu adalah data kepegawaian tidak valid atau belum terupdate. Nah, ini yang kalau saya sih lebih curiganya di bagian sini sih, di sini. Nah, jadi salah satu penyebab utama adanya keterlambatan pembayaran TPG itu adalah data kepegawaian yang Bapak Ibu setorkan itu tidak valid atau belum bahkan diperbaharui. Nah, jadi ada beberapa kesalahan umum yang mungkin terjadi di dalam proses pengupdatean data di sini ya. Terutama misalnya nomor induk kependudukan ya tidak sesuai dengan database pusat ya. Terlihat simpel, tapi kalau salah memasukkan itu juga akan berpengaruh terhadap pencairan atau bahkan tidak dicairkannya tunjangan profesi guru. Kemudian perubahan status kepegawaian yang belum diperbarui dalam sistem gitu ya Bapak Ibu. Dan data kehadiran atau beban kerja tidak lengkap di sistem kepegawaian gitu. Jadi mungkin syarat untuk 24 jam mengajarnya itu tidak terpenuhi, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya termasuk dengan kode-kode yang dimaksud di dalam info GTK itu seperti apa dan solusinya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau pada poin ini solusi yang ditawarkan itu adalah guru itu harus secara rutin memeriksa data mereka di sistem Dapodik ya atau sistem administrasi kepegawaian lainnya. Nah, jika ada perubahan data, maka segera laporkan dan perbaharui jika pihak yang berwenang itu untuk menghindari kendala pembayaran. Nah, selanjutnya itu adalah keterlambatan proses di pemerintah daerah. Jadi kalau yang tadi itu kita melihatnya dari segi gurunya Bapak Ibu. Nah, sekarang itu mungkin dari segi pemerintah daerahnya gitu ya. Jadi, saya seringkali menyampaikan bahwa coba tanyakan di pemerintah daerahnya. Gitu. Kenapa TPG saya di tahun 2024 itu tidak cair? Karena yang pasti tahu betul itu adalah pemerintah daerahnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu berdasarkan data pada triwulan pertama tahun 2024 itu ditemukan bahwa ada sekitar 297 pemerintah daerah itu masih dalam proses penyaluran dana TPG ke rekening guru. Nah, keterlambatan ini terjadi akibat berbagai faktor, misalnya proses administrasi yang belum selesai, kemudian adanya verifikasi ulang terhadap data guru penerima, kemudian kendala teknis dalam transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Nah, lalu seperti apa sebenarnya solusi yang ditawarkan? Jadi guru itu dapat memantau informasi resmi dari Dinas Pendidikan setempat terkait dengan status pencairan TPG. Nah, jika ada keterlambatan yang signifikan, maka guru dan organisasi profesi seperti PGRI itu bisa mengajukan permintaan klarifikasi ke instansi terkait. Jadi mungkin bisa dibantu oleh pihak PGRI Bapak Ibu ya. Nah, kemudian itu adalah kebijakan anggaran daerah. Nah, dalam beberapa kasus, keterlambatan pembayaran TPG itu juga disebabkan oleh kendala anggaran di tingkat daerah Bapak Ibu. Jadi, karena kan banyak ya guru-guru itu yang masih digaji oleh pemerintah daerahnya. Jadi, tergantung dari kesanggupan dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah Bapak Ibu. Nah, tentu kalau daerah-daerah yang memiliki anggaran yang cukup besar untuk pencairan TPG ya tidak masalah. Tetapi kalau daerah-daerah yang anggarannya sangat terbatas, maka mungkin ini akan disisipkan dulu gitu ya, akan di hold dulu, akan ditahan dulu seperti itu. Nah,
Dalam beberapa kasus, keterlambatan pembayaran TPG juga disebabkan oleh kendala anggaran di tingkat daerah, Bapak Ibu. Nah, beberapa pemerintah daerah itu mungkin mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana atau menyesuaikan anggaran untuk pembayaran TPG. Nah, hal ini itu dapat disebabkan oleh adanya perubahan prioritas anggaran daerah, kemudian ada proses pencairan dana dari pusat ke daerah yang terlambat. Dan ada masalah administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau untuk yang poin ketiga ini, saya kira di semua daerah pasti ya, yang namanya administratif itu di Indonesia ya, kalau tidak dipersulit bukan Indonesia, istilahnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana sebenarnya solusinya? Jadi solusinya itu adalah guru itu dapat mengajukan pertanyaan langsung ke dinas atau pemerintah daerah mengenai kendala anggaran yang terjadi. Nah, kalau menurut saya, saran saya, kalau ada salah satu gurunya yang belum menerima PPG, itu mungkin beberapa teman guru itu, termasuk kepala sekolah, itu bisa menemani guru tersebut untuk bertanya langsung ke dinasnya. Kemudian, organisasi profesi seperti PGRI itu dapat melakukan advokasi agar pemerintah daerah itu segera menyalurkan tunjangan sesuai dengan jadwalnya. Nah, jadi kalau saya simpulkan secara keseluruhan bahwa keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru di tahun 2024 itu terjadi karena ada beberapa faktor, baik dari sisi guru sendiri ya, seperti misalnya absensi dan cuti, ataupun dari faktor administrasi ya, seperti keterlambatan pemerintah daerah dalam menangani masalah anggaran gitu. Nah, untuk memastikan tunjangan ini dibayarkan tepat waktu, nah guru itu disarankan untuk memastikan data kepegawaian itu selalu diperbarui. Kemudian hindari ketidakhadiran tanpa izin resmi Bapak Ibu guru. Nah, mengajukan cuti dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemudian memantau informasi dari Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah terkait dengan pencairan tunjangan. Nah, jika terjadi kendala yang berkepanjangan, guru itu dapat mengajukan keluhan melalui jalur resmi atau bekerja sama dengan organisasi profesi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, buat teman-teman guru yang di tahun 2024 itu, baik itu triwulan pertama, triwulan kedua, atau bahkan yang TPG belum 100% ataupun 50%, yang saya banyak baca di kolom komentar saya itu, ya udah, ajukanlah keluhan melalui jalur resmi Bapak Ibu ya, misalnya dengan meminta bantuan PGRI ya, atau bekerja sama dengan organisasi profesi yang termasuk PGRI ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Semoga tunjangan profesi Bapak Ibu di tahun 2024 itu bisa terbayarkan secepatnya. Terima kasih, saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.